Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Bandung Ijuwer, tertua di semesta. Berita yang penting tetapi berbahaya. Anies dapat tiket untuk ke istana setelah Duktur Sohibul Iman. Duktur itu maksudnya doktor. Sohibul Iman berkata PKS mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Alhamdulillah tercapai tiket untuk ke Istana Putih di Medan Merdeka Utara. Demokrat 54 kursi, Nasdem 59 kursi, PKS 50 kursi. Totalnya 163 kursi, dan itu artinya hampir 29% melampaui ambang batas presidensial threshold yang 20%. Begitu Duktur Sohibul Iman berkata seperti itu mendukung capres Anies Baswedan, saya teringat terhadap ucapan sejarawan Inggris yang terkenal, Lord Acton. Acton berkata, all power tends to corrupt, and absolute power corrupts. Absolutely, seluruh kekuasaan cenderung dipakai untuk korupsi, dan kekuasaan yang absolut maka korupsinya juga absolut. Berhasilnya Anies mencapai ambang 20% itu berarti ada orang-orang yang tidak bisa tidur. Karena apa? Kepentingannya pasti terganggu dengan datangnya Anies di pintu gerbang Indonesia yang baru. Akan ada cara, memikirkan cara untuk menghabisi Anies dengan cara yang lembut, halus sampai yang brutal. Mungkin terjadi. Ingat novel Baswedan, saudaranya Anies Baswedan disiram oleh air panas oleh orang-orang yang kepentingannya terganggu karena upaya untuk mengganggu kenikmatan korupsi dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Cacat permanen mata dari novel Baswedan karena perlawanan para koruptor dan orang-orang yang establis dengan kekuasaannya yang diganggu oleh KPK, salah satunya oleh novel Baswedan. Satu. Yang kedua, ingat kasus kilometer 50, pembunuhan brutal yang sasaran utamanya adalah Habib Rizik Syihab, tetapi Allah lindungi keselamatan keluarga dan Habib Rizik. Apa yang terjadi? 6 orang tetap dibunuh, dicopot nyawanya dari badannya. Jadi Indonesia dengan kedatangan Habib Rizik Syihab tanggal 10 November 2020 memasuki era baru dalam politik Indonesia modern, yaitu era brutalisme. Setelah 3 tahun 7 bulan Habib Rizik diisolasi secara politik dan tidak bisa pulang dan tidak dibantu kepulangannya sebagai warga negara Indonesia oleh pemerintahnya sendiri, kecuali usaha-usaha
yang dilakukan oleh Habib Rizik sendiri untuk pulang. Itu kedua. Yang ketiga, masih ingat siapa yang ditemui oleh Anies pertama kali ketika Habib Rizik tiba setelah diisolasi 3 tahun 7 bulan di Petamburan? Gubernur Anies Baswedan, satu-satunya pejabat di era pemerintahan Jokowi sebagai gubernur yang berani datang menemui Habib Rizik Syihab. Jadi berhasilnya Anies sekarang mencapai ambang batas dan bisa secara sah nanti kalau terdaftar di KPU menjadi calon presiden. Dia sedang memasuki fase yang berbahaya. Merujuk pada action tadi, kekuasaan mulai terganggu secara legal jika Anies Baswedan akan menggaungkan restorasi atau perubahan dan menjadi antitesa dari rejim yang sekarang kita hidup di dalamnya. Jadi proposal mini saya, mulai hari ini Anies Baswedan harus dijauhkan dari kerumunan dan harus dikawal dari kemungkinan 1, disiram air keras, 2, diserang oleh bom molotov, 3, kendaraannya mungkin akan seolah-olah menjadi terjadi kecelakaan dan terbunuhlah Anies Baswedan. Itu satu-satunya cara sekarang yang akan dilakukan oleh musuh-musuh politik Anies Baswedan secara brutal. Tidak bisa lagi Anies safari politik dengan senyum terkembang tanpa pengawalan yang berlapis. Ada saja orang gila dalam sejarah. Dan itu terjadi dalam sejarah politik Indonesia. Ada orang gila menyiram air keras kepada Novel Baswedan saat pulang subuh dalam selimut pagi yang masih berembun usai sholat subuh berjamaah. Ada saja orang gila, niat-niat yang gila untuk membunuh Habib Rizik untuk kesekian kalinya, hampir 13 kali. Tidak berhasil membunuh Habib Rizik, tapi membunuh 6 orang syuhada, murid-murid, pengawal-pengawal terbaik dari Habib Rizik. Mulai sekarang mulai dipikirkan keselamatan dari Anies Baswedan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertuah di semesta fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Out of your mouth you wish you were someone